ini kita sesalkan di Komisi 9 kenapa tidak dilakukan sosialisasi lebih awal terkait mereka yang awalnya masuk PBI kemudian dianggap mampu. Harusnya kan disampaikan itu ke masyarakat penerima manfaat kan, misalnya gini, Bapak Ibu, Anda kemarin penerima PBI. Berdasarkan pemutakhiran data kita melalui sistem desil dengan DTSN ini, Bapak Ibu sekarang sudah masuk kategori masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus mulai bermigrasi nih dari peserta BPJS PBI menjadi peserta BPJS yang mandiri. Nah, kan disampaikan itu, kan masyarakat berhak, karena itu layanan kesehatan itu kan hak. Nah, dia berhak tahu. Nah, begitu dia disampaikan begitu, masyarakat bisa menyanggah kan. Kalau memang dia merasa masih tidak mampu ya, dia bisa menyanggah. Oh, nggak bisa. Pendapat saya masih sekian, aset saya sekian, nggak sesuai dengan pendataan ini, kan gitu. Diberikan ruang untuk klarifikasi. Begitu sudah clear, misalnya dia tidak keberatan dipindah ke mandiri, atau kalau dia masih keberatan, maka tetap harus dipertahankan di PBI. Begitu udah clear barulah bisa itu ya? Bisa. Ketika mengajukan keberatan gitu? Bisa, ada, diberikan ruang untuk prosedurnya ada ya? Tapi itu tidak dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat. Gitu. Akibatnya apa? Masyarakat dikesankan hanya sebagai objek dari sebuah kebijakan. Kamu terima nggak terima ya sekarang saya putuskan begini. Nah, dari 11 juta peserta PP yang dinonaktifkan itu ada 120.000 peserta BPJS dengan kategori pasien kronis, penyakit berat, kronis atau istilahnya. Dan di antara mereka ya sedang dirawat. Ya, nggak dirawat, tapi mereka ya, melakukan perawatan rutin, yang itu nggak bisa ditunda. Contoh misalnya cuci darah. Jadi ada 19,4 juta penerima PBI itu yang menurut Kemenkes itu tidak tepat sasaran. Sementara Kemensos baru menemukan 11 kan? Ya, berarti masih ada lagi 8 juta lagi tuh yang nggak tepat sasaran. Nah, ini kan perlu diklarifikasi. Gitu. Kemenkes juga menyampaikan bahwa ada 46, sekian juta warga masyarakat yang sebetulnya dia benar-benar tidak mampu, tapi tertahan nggak bisa masuk PBI karena ada PBI yang nggak tepat sasaran itu. Jadi, nah data-data ini kan harus segera disinkronisasi biar kita punya satu rujukan yang sama gitu, Cak Rohim. Nah, soal apakah kemarin nggak valid, sekarang lebih valid, kita nggak bisa menjawab itu ya, karena itu ada rumusannya, ada rumusannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Rohim dalam Parley Show, obrolan tentang isu-isu terkini dari Parlemen Senayan, Jakarta. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB, Kang Zainul Munasihin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana sehatnya ya? Alhamdulillah. Menjelang Ramadan ini harus tetap fit Kang. Oh ya, persiapan kita matang ini. Ada satu isu yang menjadi viral luar biasa kemarin dalam sepekan terakhir ini soal penonaktifan sekitar 11 juta akun penerima BPJS PBI. Ini menjadi persoalan serius, banyak protes di mana-mana karena banyak warga yang akhirnya merasa, loh kok tiba-tiba akun BPJS saya nonaktif. Dan total ada 11 juta. Di antara itu ada sekitar 120.000 pengguna itu tergolong pasien dengan penyakit kronis yang perawatannya justru butuh segera gitu. Nah, persoalan ini kemudian setelah dibahas di DPR bersama Komisi 9, kita tanyakan langsung apa poin-poin krusial kenapa ini bisa terjadi, kenapa tiba-tiba sekitar 11 juta pemegang akun BPJS PBI ini dihentikan. Kang Zainul, kemarin sudah rapat dengan BPJS Kesehatan. Apa poin penting penjelasan dari BPJS Kesehatan? Masyarakat tentu ingin mengetahui karena ini menyangkut kebutuhan dasar soal kesehatan. Pasti ini menjadi problematik dan saya dengar persoalan utama dari ini adalah tentang sosialisasi yang kurang dari BPJS sehingga masyarakat
kaget, apalagi yang mereka yang keluarganya membutuhkan perawatan intens, penyakitnya penyakit serius, entah itu gagal ginjal dan lain-lain. Ya. Bisa dijelaskan kepada pemirsa PKB TV terkait persoalan yang lagi trending dalam sepekan terakhir ini. Ya, terima kasih Cak Rokin dan seluruh pemirsa TV PKB ya. Sebetulnya kasus penonaktifkan 11 juta peserta JKN yang PBI yang kemarin sempat ramai dan viral itu adalah konsekuensi logis dari terjadinya migrasi data dari DTKS ke DTSEN. Bisa dijelaskan ya. Ini kan belum banyak ya, tahu. Jadi dulu kan kita kalau berbicara soal masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu itu kan kita basis datanya kan DTKS ya. DTKS ya. Ya, DTKS. Nah sekarang pemerintah itu di bawah Pak Muhaimin Iskandar, Menko PM ini kan mengupayakan ada yang disebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Kenapa kita butuh DTSEN, data tunggal, agar seluruh intervensi pemerintah menyangkut soal program-program yang bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Bisa tepat sasaran, sehingga ini bukannya soal bantuan sosial di bidang kesehatan saja, tapi juga di bantuan sosial nanti di bidang pendidikan, infrastruktur, UMKM dan yang lain. Jadi, nah pemerintah sudah membuat rumusan di data tunggal kita ini mengenal apa yang disebut dengan desil. Desil 1 sampai desil 10 itu adalah satu rumusan tentang pemetaan kemampuan ekonomi masyarakat kita, di mana desil 1 sampai desil 5 itu dikategorisasikan sebagai masyarakat yang kurang mampu, yang dia berhak mendapatkan bantuan sosial. Itu kategorinya seperti apa? Kurang mampu itu penjelasannya mungkin ada 31 variabel untuk mengukur seseorang itu masuk desil mana, gitu ya. Mulai dari soal aset, itu bisa rumah, tanah, kendaraan. Ada juga bisa dilihat dari misalnya income, pendapatan dan lain-lain. Ada banyak variabel. Nah, dari variabel-variabel itulah kemudian masyarakat diklaster dalam 10 desil itu. Yang desil 1 sampai 5 itu mereka dianggap kurang mampu dan berhak untuk mendapatkan PBI. Kalau yang di JKN ya, di BPJS. Yang desil 5 ke atas karena dianggap ekonomi mampu, maka dia tidak berhak mendapatkan PBI. Ya, artinya apa? Dia kalau ikut kepesertaan JKN dia dianggap mandiri. Nah, dalam pemutakhiran data dari DTKS ke DTSEN ini ternyata ya Kemensos menemukan ada 11 juta peserta penerima bantuan iuran PBI yang iuran BPJS dibayar oleh pemerintah itu diketahui melalui sistem DTSEN ini dia secara ekonomi sebetulnya mampu karena dia mampu, maka status PBI-nya dinonaktifkan dengan harapan nanti dia kemudian berpindah status kepesertaan menjadi mandiri kan gitu. Nah sebetulnya rumusan ini sudah dimulai cukup panjang ya. Kalau tidak salah akhir bulan Oktober itu DTSEN ini sudah jadi dan siap digunakan gitu. Siap digunakan. Hanya kendalanya, masalahnya adalah tidak cukup ada ruang waktu, dan ini kita sesalkan di Komisi 9 kenapa tidak dilakukan sosialisasi lebih awal terkait mereka yang awalnya masuk PBI kemudian dianggap mampu. Harusnya kan disampaikan itu ke masyarakat penerima manfaat kan, misalnya gini, Bapak Ibu, Anda kemarin penerima PBI. Berdasarkan pemutakhiran data kita melalui sistem desil dengan DTSEN ini, Bapak Ibu sekarang sudah masuk kategori masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus mulai bermigrasi nih dari peserta BPJS PBI menjadi peserta BPJS yang mandiri. Nah, kan disampaikan itu, kan masyarakat berhak. Karena itu layanan kesehatan itu kan hak. Dia berhak tahu. Nah, begitu dia disampaikan begitu, masyarakat bisa menyanggah kan. Kalau memang dia merasa masih tidak mampu ya, dia bisa menyanggah, oh nggak bisa, pendapat saya masih sekian, aset saya sekian, nggak sesuai dengan pendataan ini, kan gitu. Diberikan ruang untuk klarifikasi. Begitu sudah clear, misalnya dia tidak keberatan dipindah ke mandiri, atau kalau dia masih keberatan, maka tetap harus dipertahankan di PBI. Begitu udah clear, barulah bisa itu ya? Bisa. Ketika mengajukan keberatan gitu? Bisa, ada, diberikan ruang untuk prosedurnya ada ya? Tapi
itu tidak dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat. Gitu. Akibatnya apa? Masyarakat dikesankan hanya sebagai objek dari sebuah kebijakan. Kamu terima nggak terima ya sekarang saya putuskan begini. Nah, dalam konteks ini ada satu yang tadi Mbak Carokim sampaikan yang membuat semakin kita ini apa istilahnya ya miris, itu adalah dari 11 juta peserta PP yang dinonaktifkan itu ada 120.000 peserta BPJS dengan kategori pasien kronis, penyakit berat, kronis, atau istilahnya, dan di antara mereka ya sedang dirawat. Ya, nggak dirawat, tapi mereka ya melakukan perawatan rutin, yang itu nggak bisa ditunda. Contoh misalnya cuci darah. Ya, cuci darah itu kan terus menerus. Ya, itu kan bisa ada yang seminggu 3 kali, atau yang seminggu 2 kali, itu kan nggak bisa ditunda. Nah, hal yang seperti ini tidak sempat dimitigasi oleh Kemensos maupun oleh BPJS. Yang kemarin saya sempat ramai itu di Komisi 9 itu. Harusnya ketika Kemensos mengeluarkan data PBI yang baru, ya kan? Ada PBI yang baru, maka BPJS harusnya membuat persandingan. Oh, ini peserta PBI yang baru. Disandingkan dengan PBI yang existing. Sandingkan, ya kan? Kan itu datanya sama-sama digital nih. Kan mereka dapat, BPJS kan dapat data dari Kemensos bukan dalam bentuk lembaran. Bukan data manual, dalam bentuk sudah digital kan? Disandingkan dengan PBI existing. Begitu disandingkan, kan pasti ketemu berapa peserta PBI yang tidak terangkut dalam peserta PBI yang baru. Yang tidak terangkut ini kemudian disandingkan lagi dengan peserta BPJS pasien kronis, kan ketahuan. Nah, begitu sudah ketahuan, oh ini ada pasien kronis yang dinonaktifkan, masuk dalam gerbong yang dinonaktifkan, kan harusnya kasih feedback ke Kemensos, gitu loh. Tolong yang 120.000 ini ditunda dulu penonaktifannya. Dikasih waktu lah mereka ini. Itu yang tidak dilakukan oleh Kemensos maupun oleh BPJS. Artinya di sini ada apa namanya, belum ada komunikasi yang menurut saya problem komunikasi kemarin terjadi antar di lembaga ini. Saya kira gitu, itu problemnya. Solusi yang kemudian diberikan dari rapat dengan Komisi 9 kemarin seperti apa? Apakah yang 11 juta itu kemudian tetap pokoknya mau nggak mau ya ini, atau kemudian ada win-win yang diberikan oleh baik BPJS maupun Kemensos seperti apa? Ada beberapa solusi. Yang pertama, solusi menyangkut soal yang prioritas penyakit kronis. Ya, pasien dengan penyakit kronis ini sudah disepakati sebelum RDP dengan Komisi 9 sudah ada rapat pimpinan DPR dengan kementerian lembaga. Itu sudah diputuskan bahwa untuk 120.000 pasien kronis ini, mau dia mampu, mau dia tidak mampu, tetap di cover ya. Gitu. Sampai nanti selama 3 bulan divalidasi ulang. Kalau memang benar-benar dia misalnya dia tidak mampu, ya berarti BPJS-nya, PBI-nya diaktifkan kembali. Tapi untuk yang ternyata dia mampu, ya selama 3 bulan disiapkan masa transisi untuk dia menjadi peserta BPJS yang mandiri. Begitu juga dengan sisanya. Ketika 11 juta dikurangi 120.000, masih banyak. Berarti ada 10 juta itu yang dia non penyakit kronis, ya kan? Itu selama 3 bulan ke depan diberikan ruang klarifikasi, ya kan? Diberikan ruang klarifikasi bagi masyarakat yang dinonaktifkan ini untuk mereka menyampaikan kepada BPJS, kepada dinas sosial, bahwa kalau memang mereka benar-benar tidak mampu, ya harus dikembalikan status PBI-nya. Ini titik protesnya ke BPJS? Bukan, kalau ini ke Kemensos. Kemensos dan BPS ya, selaku lini sektor dari DTSEN. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, itu tidak bisa selesai hanya di level atas. Itu penyelesaiannya harus di lapangan, di level paling bawah. Kan harus ketemu langsung dengan penerima manfaat. Nah, yang melakukan itu siapa, Kang? Harusnya Dinsos. Dinsos ya. Dinsos bekerja sama dengan pemerintah desa sebagai ujung tombak, gitu kan. Jadi kan Dinsos punya PKH, punya pendamping PKH. Pemerintah desa punya RW, punya RT, ya kan. Ada Babinsa juga. Ini waktunya gitu. Kan nggak lama untuk verifikasi ini kan 3 bulan atau berapa itu ya? 3 bulan kalau menurut saya, kalau kita mau kolaborasi sinergi, saya kira cukup. Kan sekarang data sudah ada nih. 11.000 peserta PBI yang dinonaktifkan dikurangi 120.000 itu sudah ada nih. By name, by address sudah ada. Tinggal dibagi ke seluruh kabupaten. Pemerintah kabupaten, bupati, wali kota segera bikin rakor. Rakor mengundang seluruh kepala desa
atau lurah, langsung dibagi datanya. Misalnya desa A, kamu di wargamu ada 500 pasien PBI yang nonaktif, ya kan? Segera klarifikasi ke masing-masing ke rumah. Pemerintah desa didampingi dengan misalnya tim dari BPJS, dengan PKH, dengan Babinsa, dan semuanya turun ke masyarakat, disampaikan ke masyarakat penerima manfaat bahwa pendataan Anda seperti ini, kondisinya seperti ini, diberikan ruang klarifikasi. Gitu. Kalau menurut saya optimis kalau ini bisa jalan serentak 3 bulan cukup. Cukup ya. Karena kalau terutama di kampung-kampung itu banyak juga yang warga itu misalnya rumahnya bagus, entah itu karena kemarin jual tanah atau seperti apa, atau mungkin karena anaknya jadi TKI atau akhirnya rumahnya bagus, tapi pendapatan bulanannya sebenarnya kecil sekali gitu. Sehingga itu ketika rumahnya bagus seperti itu, sementara pendapatannya ya tergolong tidak. Itu masuk kategori seperti apa? Harus kita akui bahwa dari sekian variabel penentuan desil itu memang lebih banyak dominan pendekatannya aset. Aset, itu yang repot kan? Lebih banyak pendekatannya aset, bukan pendekatan income. Ya kan? Menurut saya ke depan harus diperbarui nih variabelnya. Ya kan, kalau bisa pendapatan income lebih dominan daripada pendekatan aset. Karena kalau pendekatan aset kan aset tidak bergerak kan tidak menghasilkan. Kalau di kampung banyak juga yang warga punya lahan, punya sawah yang memang ya itu sumber-sumber satu-satunya mungkin begitu. Ketika itu dijadikan sebagai landasan aset tanahnya itu, kalau di kota kan banyak yang nggak punya lahan itu malahan. Nah ini kalau dianggap mampu karena punya lahan, padahal itu sumber pendapatannya ya lahan itu. Gitu. Ya betul. Jadi memang harus, itulah kenapa pentingnya validasi itu langsung ke lapangan. Nggak bisa dicatat atau dipantau dari jarak jauh gitu. Dikira-kira gitu misalnya, saya lihat ini kok rumahnya bagus, keramik, gitu rumahnya bagus, ada motor segala macam, padahal dia habis jadi korban PHK, misalnya gitu. Nah itu kan nggak bisa hanya dikira-kira, kan harus ditanya langsung. Kenapa? Karena ya banyak juga, saya dapat juga laporan dari teman-teman di pendamping PKH itu banyak juga masyarakat yang tidak transparan, gitu loh. Ditanya pendapatannya berapa, pendapatannya misalnya 2 juta, bilangnya cuma 500.000 gitu, biar kan bisa lolos. Ada juga yang begitu, Nah, itulah pentingnya untuk klarifikasi langsung bersama dengan banyak orang. Kalau di situ ada pendamping PKH, ada ketua RT atau RW, ada Babinsa, gitu. Orang kalau mau istilahnya berbohong kan pasti agak ini kan gitu. Termasuk misalnya menghindari penilaian subjektif, karena ada juga tuduhannya itu kalau nanti kerabatnya perangkat desa pasti dilolosin, begitu bukan kerabatnya perangkat desa dia tidak dilolosin. Nah untuk menghindari yang begitu-begitu maka butuh banyak pihak untuk bisa terlibat dalam proses turun ke lapangan itu. Kang Zainul, ini akhirnya saya muncul pertanyaan, tadi kan angkanya setelah verifikasi itu kemudian muncul angka 11 orang yang tadinya tergolong nggak mampu kemudian mampu. Ini kan sepertinya menjadi kabar baik kalau kita lihat yang tadinya ada 11 juta yang tadinya tergolong tidak mampu kemudian mampu. Apakah memang itu realitanya? Atau ini terjadi karena dulu pendataannya yang nggak bagus? Atau memang kalau memang ini kemudian ada 11 juta warga yang tadinya tergolong nggak mampu kemudian masuk kategori mampu, ini kan kabar baik secara umum sebenarnya. Apakah realitanya seperti itu? Sehingga memang ya kesejahteraan masyarakat kita kalau melihat data itu sepertinya meningkat. Atau karena memang dulu pendataannya yang acak adul gitu. Kenapa sekarang muncul angka seperti itu? Karena kan sekarang seluruh data itu disatukan. Jadi DTSEN ini itu menyatukan beberapa data lintas kementerian dan lembaga. Dulu kan misalnya gini, Kemensos punya data sendiri warga yang tidak mampu. Kementerian Pendidikan punya data sendiri warga yang tidak mampu yang layak untuk dapat beasiswa. Kementerian PU dia juga punya data sendiri nih, warga masyarakat yang tidak mampu yang berhak mendapatkan program bedah rumah. Nah, nanti UMKM juga begitu tuh. Nah, data dari seluruh kementerian kemudian dijadikan satu menjadi data tunggal. Yang mengagregasi adalah BPS. Gitu. Nah, bisa jadi setelah diagregasi itu muncullah beberapa kelompok masyarakat yang baru teridentifikasi dia sebetulnya mampu. Gitu. Nah, Kemenkes sendiri, Cak Rohim, mereka punya data ada 19,4 juta peserta PBI yang tidak tepat sasaran. Yang itu desilnya 5 ke atas. Ya kan? 45.000 itu yang PBI yang pemerintah pusat.
14,5 juta itu PBBU Pemda. Jadi yang PBI yang dibayari Pemda, itu namanya PBU Pemda itu. Artinya ada yang dibayar pemerintah pusat, ada yang daerah ya? Itu yang Pemda saja itu 14,5 juta yang tidak tepat sasaran, di mana itu warga desil 5 ke atas tapi dapat insentif iurannya dibayari oleh pemerintah daerah. Ditambah lagi ada 4,5 juta lagi itu yang disubsidi. Jadi peserta mandiri kelas 3 kan, peserta mandiri kelas 3 itu kan disubsidi oleh pemerintah 7.000. Iurannya kan 42.000 tapi hanya bayar 35. Jadi 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Nah, yang disubsidi itu ada 4,5 juta itu sebenarnya nggak layak subsidi. Jadi ada 19,4 juta penerima PBI itu yang menurut Kemenkes itu tidak tepat sasaran. Sementara Kemensos baru menemukan 11 kan? Ya, berarti masih ada lagi 8 juta lagi tuh yang nggak tepat sasaran. Nah, ini kan perlu diklarifikasi gitu. Kemenkes juga menyampaikan bahwa ada 46, sekian juta warga masyarakat yang sebetulnya dia benar-benar tidak mampu, tapi tertahan nggak bisa masuk PBI karena ada PBI yang nggak tepat sasaran itu. Jadi, nah data-data ini kan harus segera disinkronisasi biar kita punya satu rujukan yang sama gitu, Cak Rohim. Nah, soal apakah kemarin nggak valid, sekarang lebih valid, kita nggak bisa menjawab itu ya, karena itu ada rumusannya, ada rumusannya sendiri. Kang Zainul, ketika kita berurusan dengan penyakit itu, kemudian sering kali terjadi orang miskin mendadak. Jadi orang itu, keluarga itu sebenarnya bukan keluarga miskin, tapi misalnya kemudian salah satu anggota keluarganya kena penyakit yang misalnya cuci darah. Yang itu harus misalnya seminggu 2 kali, 3 kali secara terus-menerus, akhirnya miskin. Nah, ketika ada persoalan semacam ini dan ini orang keluarga tidak masuk di PBI ini, nah mekanismenya seperti apa? Ketika ada temuan seperti ini, mekanismenya untuk kemudian kan ini kan akhirnya menjadi orang miskin baru, karena biaya kesehatan, apalagi yang penyakit berat itu nilainya mahal lah istilahnya gitu. Istilahnya ya orang miskin di orang sakit itu seperti itu muncul itu akhirnya. Seperti apa, Kang? Inilah kelebihan dari DTSEN ya yang dikoordinir oleh Pak Muhaimin. DTSEN itu sifatnya dinamis. Jadi pemutakhiran data itu harus sering dilakukan. DTSEN ini kan sebenarnya dinamis. Artinya validasi pemutakhiran itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses pendataan kita terhadap warga masyarakat kita. Jadi itu sangat dimungkinkan. Ketika ada pasien peserta JKN atau peserta BPJS yang kemarin dia mampu, kemudian bukannya karena sakit ya, misalnya dia menjadi korban PHK atau usahanya tiba-tiba kemudian bangkrut atau segala macam itu, kan dia menjadi tidak mampu tuh. Maka diberikan ruang bagi dia untuk pindah ke pesertaan. Yang awalnya BPJS Mandiri menjadi peserta yang diiur oleh pemerintah atau PPI. Diberikan ruang sebetulnya. Ada ya? Ada ruang untuk itu. Walaupun kita masih minta untuk disederhanakan proses, karena kan agak rumit juga. Agak rumit dan susah biasanya gitu. Nah, tapi kita minta untuk dibikinkan satu sistem agar mereka lebih mudah untuk bisa bermigrasi pendataan itu, sepanjang memang objektif dan transparan harus diterima oleh Kemensos dan juga oleh BPJS. Konklusi dari persoalan kemarin itu, Kang Zainul, tadi sudah sedikit disampaikan bahwa akhirnya ada waktu untuk perbaikan dan lain-lain. Apa dari konklusi persoalan yang kemudian kemarin viral itu, solusi yang kemudian pemerintah berikan kepada masyarakat yang awalnya masuk di 11 juta ini, kemudian ternyata dinonaktifkan, dan ini seperti apa? Yang pertama, layanan kesehatan itu nomor 1. Tidak boleh layanan kesehatan tertunda atau terkendala gara-gara urusan administratif. Termasuk nggak bisa kemudian ada orang harusnya di layanan kesehatan, tapi karena proses validasi, proses pendataan, proses pemutakhiran data, kemudian menjadi terkorbankan layanan kesehatannya. Nggak boleh, ya kan? Kita nggak boleh menyandra warga masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan karena problem administratif. Satu itu. Yang kedua, yang namanya validasi data, pemutakhiran data itu memang melelahkan, Cak Rohim. Tapi itulah tantangan kita. Sekali kita ini bisa melakukan proses pemutakhiran data yang lebih valid,
maka kita akan memanen yang lebih bagus untuk tahun-tahun yang akan datang dan meringankan beban pemerintah dan juga masyarakat sendiri, termasuk di level yang paling bawah, pemerintah desa. Jadi walaupun toh mungkin capek dan melelahkan, kita berharap seluruh instrumen stakeholder yang terlibat dalam proses ini bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan baik. Lepaskan seluruh ego sektoral demi masyarakat, demi bangsa dan negara kita, demi hak konstitusi masyarakat kita untuk mendapatkan layanan kesehatan sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Lepaskan seluruh ego sektoral. Ayo kita turun bersama-sama, memberikan pendidikan politik, menyampaikan yang benar kepada masyarakat. Saya kira mungkin itu. Artinya ini beberapa pihak ini sudah ada kesediaan untuk kemudian melakukan mencari solusi-solusi terbaik. Bagaimana dengan 11 juta ini, masyarakat ini sendiri? Kan ini namanya tadi disampaikan ego itu ya. Kadang masyarakat yang kemarin menerima, kemudian sekarang tidak menerima. Ya, dan realitanya mungkin juga dia sudah kategori sekarang mampu itu. Tapi kan kadang-kadang selama ini sudah asik dikasih itu. Nah, gimana? Ya, saya kira perlu ada penyadaran ke masyarakat. Itulah pentingnya, misalnya kan yang paling paham di level paling bawah kan pasti pemerintah di level desa yang selama ini menemani menjadi warga masyarakat. Kan? Jadi mereka paham lah. Yang namanya RT, RW, Babinsa, termasuk pendamping PKH sendiri itu tahu kok gitu loh. Ini masyarakat benar mampu apa enggak itu mereka tahu sebetulnya. Artinya masyarakat juga yang memang secara kelas ekonominya sekarang sudah naik, jadi harus sadar diri juga gitu ya bahwa itu bukan haknya, ini hak warga yang memang benar-benar kurang mampu. Betul, kan begitu. Betul kan kita JKN kita ini kan menerapkan prinsip asuransi sosial, Jadi bukan pure semuanya ini dibiayai oleh negara, tapi kita menggunakan prinsip asuransi sosial di mana warga yang mampu, warga masyarakat yang mampu diberikan kesempatan untuk membayar iuran kesehatan demi membantu warga yang tidak mampu dengan prinsip kegotong royongan itu gitu. Satu hal yang tadi utama adalah bahwa sosialisasi harus ditingkatkan lagi sehingga karena memang banyak yang nggak tahu tiba-tiba ketika kemarin gesek sekarang nggak bisa kan begitu. Jadi perlu peningkatan sosialisasi sehingga warga tidak kaget gitu kan Kang ya. Betul. Baik. Terima kasih Kang Zainul Munasihin, obrolan yang sangat penting terkait dengan hak-hak dasar masyarakat soal kesehatan dan sahabat PKB TV, kita akan kembali dalam obrolan dengan tema-tema lain di Parley Show. Jangan lupa subscribe channel YouTube PKB TV, juga follow akun di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Zainul. Makasih.